Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 825 dan 826. Kekuatan Lin Yan mengejutkan semua orang. Dia baru mencapai puncak alam abadi dalam setengah langkah. Bahkan ketika dia menginjakan kaki di alam Raja Abadi, apalagi generasi muda di kota Ling Barat, bahkan generasi muda di kota Zhongling pun akan kesulitan untuk bersaing dengannya, bukan? Praktisi yang bertarung melampaui level telah ada sejak zaman kuno, dan semuanya jenius. Namun mereka yang telah melintasi begitu banyak alam bisa dikatakan sangat langka. Namun, mata semua orang masih tertuju pada Haizong. Meskipun Lin Yan sangat kuat, dia pada akhirnya menghadapi seorang kultivator jenius yang telah mencapai alam Raja Abadi. Klik klik klik. Ketika semua orang menatap, mereka melihat ledakan kekuatan dahsyat di tubuh Haizong. Es tiba-tiba retak, dan tubuhnya kembali normal. Haizong memang jenius dari Sekte Abadi Sanhai. Melihat pemandangan ini, banyak orang juga menghela nafas. Dentang. Namun, pada saat ini, energi pedang pada pedang kuno Taixuan di tangan Lin Yan sedang menyerang, langsung menuju ke kepala Haizong. Haizong terkejut dan tiba-tiba membalikkan senjata abadi di tangannya, langsung menolak kekuatannya. Ledakan, energi pedang bertabrakan dengan senjata abadi, seperti menabuh genderang, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga banyak anak muda. Bahkan Haizong sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah. Energi pedang ini begitu kuat bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya terus-menerus seperti sungai yang deras. Hancur. Haizong mengerutkan kening, dan kemudian menyerahkan senjata peri di tangannya. Dalam sekejap, sebuah tanda dilubangi olehnya. Hal ini mengejutkan banyak orang. Segel Laut Gunung Dao. Keterampilan bela diri tingkat Dao. Haizong benar-benar menggunakan seni bela diri seperti itu. Petik 2. Berbeda dari seni bela diri ilahi dan seni bela diri abadi, beberapa seni bela diri Tao dapat dikombinasikan dengan kekuatan fisik seseorang untuk menampilkan kekuatan yang dahsyat. Misalnya, Haizong dapat memindahkan gunung dan memadatkannya menjadi tanda ini. Begitu dia menggunakan keterampilan seni bela dirinya, gunung tersebut dapat muncul dari tanda tersebut. Kekuatan seni bela diri Tao melampaui apa yang bisa dilawan oleh seni bela diri lainnya. Jika seseorang memiliki tubuh pedang, dia dapat memadatkan banyak pedang tajam menjadi satu tanda. Saat digunakan, ribuan pedang akan terbang bersamaan, yang sangat menakutkan. Tentu saja, seberapa besar gunung yang dapat dipindahkan dan berapa banyak pedang tajam yang dapat dipadatkan juga bergantung pada kekuatan praktisi itu sendiri, penguasaan seni bela diri, dan kekuatan fisik. Tapi gunung di Haizong sudah sangat besar. Namun, ini juga yang mereka rasakan. Di mata Yitang dan lainnya, itu biasa saja. Di dunia bawah abadi, pada level Lin Yan, dia akan langsung memindahkan gunung yang 5 kali lebih besar dari Haizong untuk bertarung, dan gunung Haizong sangat gundul sehingga dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual yang kuat. Gunung tempat Lin Yan pindah memiliki lebih banyak air yang mengalir dan pepohonan di atasnya. Membandingkan keduanya, kita hanya bisa mengatakan bahwa dari penampilannya saja, Haizong lemah. Ledakan, menghadapi gunung dan jatuh, warna tubuh Lin Yan tiba-tiba berubah dan menjadi redup, seperti manusia batu. Lengan kanan terangkat, dan telapak tangan mengepal. Bang! Dengan suara yang keras, seluruh gunung bergetar, dan Lin Yan menembus gunung langsung dari bawah dan muncul langsung dari atas. Kekuatan gunung tidak dapat menggoncangkannya. Lin Yan. Bang bang bang. Bahkan ketika Lin Yan berdiri di atas gunung dan menginjaknya, seluruh gunung tiba-tiba berubah arah dan jatuh menuju Haizong. Hah! Haizong tampak terkejut. Di bawah tendangan Lin Yan, dia menemukan bahwa hubungannya dengan gunung itu terputus. Ledakan. Bahkan tiba-tiba,
Semua orang menyadari bahwa gunung itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan patung Buddha segera muncul, diikuti dengan tanda telapak tangan Buddha. Melihat keterampilan bela diri ini, banyak orang yang kagum. Bukankah ini segel Buddha Lingshan? Lin Yan bukanlah murid agama Buddha, jadi mengapa dia mengetahui seni bela diri seperti itu? Dengan telapak tangan jatuh, Haizong tampak berat, dan dia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dan kemudian mengaktifkan senjata abadi, tanda lain muncul, dan gelombang air keluar darinya. Setiap gelombang bergulung dengan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Ombak bertabrakan dengan segel Buddha, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Ketika titik cahaya menghilang, segel Buddha juga menghilang. Namun, ombaknya masih luar biasa, menghantam Lin Yan dengan momentum yang melonjak. Tak hanya itu, air danau Qinse pun terus mengalir dan terkondensasi dalam ombak sambil bersiul. Klik, pada saat ombak datang, gunung di kaki Lin Yan tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bebatuan kecil. Bahkan tanah di kejauhan pun melonjak. Banyak orang menatap pemandangan ini dan tidak tahu bagaimana menilainya. Lin Yan memiliki terlalu banyak metode. Tidak peduli seberapa canggihnya seni bela diri Haizong, dia masih bisa dilawan oleh Lin Yan. Giliranku. Melihat Haizong kehabisan akal, Lin Yan berteriak, dan campuran keras tanah, batu, dan gelombang laut segera terbelah dan berubah menjadi pedang tajam. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada 18.000 pedang. Setiap pedang berbeda, dengan pancaran dan kecemerlangan di atasnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah setiap 1000 pedang sepertinya mengandung semacam kekuatan. Selain itu, pedang tajam ini saling terkait satu sama lain, dan selusin pedang di depan adalah yang pertama. Haizong merasa sebenarnya ada lebih dari selusin kekuatan berbeda. Beberapa pedang berisi api, beberapa berisi tenaga angin, dan beberapa berisi guntur dan kilat. Bagaimana dia bisa melawan dalam situasi ini? Biarpun dia melawan sekumpulan pedang tajam, dia tidak bisa melawan semuanya. Sebagai upaya terakhir, matanya menyipit dan dia segera meminumnya. Ledakan. Senjata abadi di tangannya awalnya adalah palu abadi, tetapi ketika dia meminumnya, palu itu segera terbelah dan menyebar, membentuk 10 keping besi abadi, dan setiap potongan besi abadi memiliki tanda di atasnya. Berdengung. Saat berikutnya, rune bersinar dengan kilau di seluruh langit dan terhubung langsung, berubah menjadi formasi kecil. Lin Yan, kamu memaksaku melakukan ini. Haizong mencibir, lalu tiba-tiba menembakkan formasi, dan 10 potong besi peri mengarah ke Lin Yan, semuanya tiba-tiba hancur menjadi debu. Senjata abadi kelas 3, ternyata ini adalah senjata abadi kelas 3. Petik 2. Senjata abadi mengandung formasi, yang membuat orang mengagumi bahwa pemurni senjata Sanhai Xianmen benar-benar makhluk surgawi. Dan meskipun formasi ini tidak besar, namun cukup untuk menangani satu orang. Ledakan. Akhirnya, dengan suara gemuruh, bongkahan besi peri datang ke depan Lin Yan, menjebak Lin Yan. Kemudian kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitarnya berkumpul, dan menekan Lin Yan dengan aura pembunuh yang kuat. Ini masih kekuatan gunung dan lautan. Tapi itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan gunung itu lebih murni, seolah mampu menghancurkan segalanya. Gunung abadi dan formasi laut abadi. Banyak orang mengenalinya dan langsung berseru. Meski hanya formasi kecil, namun tetap memiliki momentum yang kuat. Formasi tersebut berada di luar jangkauan seni bela diri spiritual biasa. Setelah terjebak, sulit untuk bersaing. Selain itu, semua orang melihat bahwa Haizong mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan fatal kepada Lin Yan. Di dalam formasi, sulit bagi Lin Yan untuk fokus pada hal lain, jadi mampu menahan kekuatan formasi ini akan dianggap baik.
Setelah Haizong mengambil tindakan lagi, Lin Yan akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Lin Yan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Maukah kamu bergabung dengan Kekaisaran Wisteria kami? Meskipun kamu telah membentuk kekuatanmu sendiri, bahkan jika kamu adalah penguasa Istana Surgawi, kekuatan itu tidaklah cukup. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu, sebuah suara terdengar lagi dari dalam formasi. Hal ini membuat Lin Yan tersenyum dingin, kamu benar-benar menyebalkan. Apakah kamu bersedia membiarkan saya mengatakan bahwa kerajaan Wisteria kamu hanyalah kekuatan di bawah standar di mata saya? Kamu, mendengar kata-kata seperti itu, Ziling sangat marah, dan kemudian mendengus dengan dingin, jika saya tidak mengambil tindakan, Anda akan mati. Saya ingin melihat apa manfaat dari kata-kata keras kepala Anda. Mati. Ketika semua kekuatan formasi Gunung Abadi dan Laut Abadi meledak, Haizong berteriak, dan di tangannya ada pedang panjang, seperti seberkas cahaya, menunjuk langsung ke Lin Yan. Melihat semuanya, banyak orang juga menghela nafas. Sungguh luar biasa bisa bertarung seperti ini, tapi sayangnya ini masih sedikit lebih buruk. Kata Yu Tianchai. Dan murid perempuan Paviliun Xianyin semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Saat Lin Yan membantu Paviliun Xianyin, dan bahkan saudara Yi Yun, seluruh Paviliun Xianyin sudah menganggapnya sebagai salah satu milik mereka. Ledakan. Tetapi ketika para wanita khawatir, pikiran Lin Yan dipenuhi dengan cahaya, kekuatan jiwa meledak, dan jiwa matahari seterang matahari, membuat tempat ini tampak seperti siang hari. Berdengung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mata Lin Yan memadat dengan cahaya kemasan. Dengan mata peri terbuka, dia memindai formasi dan langsung menyadarinya. Kemudian kekuatan jiwanya memadatkan rune, yang dicetak langsung pada potongan besi peri. Bang! Saat rune itu jatuh, bongkahan besi abadi itu meraung, cahayanya segera menghilang, dan kekuatan gunung dan laut yang terkandung di dalamnya langsung hancur. Adapun pedang panjang yang ditusukkan oleh Haizong, Lin Yan menghentikannya dengan satu tangan. Ada cahaya berputar di antara telapak tangan Lin Yan. Itulah kekuatan reinkarnasi. Terlebih lagi, kekuatan es adalah kekuatan utama, dan semuanya membeku. Sebelum pedang panjang mencapai tangan Lin Yan, sebagian besar membeku. Ketika pedang panjang itu ditusuk, pedang itu tidak bisa lagi mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Ledakan. Saat berikutnya, Lin Yan tiba-tiba menggenggam tangannya, dan pedang panjang itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan spiritual di dalamnya menghilang antara langit dan bumi. Terlalu kuat. Seorang kultivator kekuatan jiwa, dan jiwa abadi kelas 1, tetapi dia memiliki jiwa yang legendaris. Begitu jiwa yang muncul, ribuan orang jenius menjadi sedih. Pantas saja Tiandian menduduki peringkat kedua dalam daftar emas. Bakat ini sangat tidak normal. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa Tian Xuan yang menduduki peringkat pertama. Aku akhirnya tahu kenapa Wan Juetian pergi. Saya khawatir dia mengenali ini Lin Yan. Itukah sebabnya dia pergi? Pada saat ini, serangkaian seruan keluar. Ekspresi Haizong sudah berubah menjadi pucat. Lin Yan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, lalu potongan besi peri di tanah benar-benar bergerak bersamanya dan terbang keluar. Bahkan tanda di atasnya bersinar dan mendarat tepat di atas kepala Haizong. Ledakan. Setelah Lin Yan membuat gerakan segel ajaib, potongan besi peri segera mengembun, seperti kelopak bunga yang mekar, dan mulai berputar. Setiap potongan besi peri memiliki seberkas cahaya. Ini adalah seni bela diri ciptaan Lin Yan, roda abadi. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri Tao, sulit bagi siapapun untuk bersaing dengannya di antara seni bela diri abadi. Roda peri itu seperti rolet besar, dengan berbagai kekuatan tergantung, seperti kekuatan guntur, angin,
api, del, dan masing-masing kekuatan ada secara independen. Ini membuat Haizong sangat pusing. Jika itu hanya satu jenis kekuatan, bahkan dua jenis kekuatan, dia dapat menolaknya. Namun 10 jenis kekuatan muncul, dan kekuatan es terus membekukan tubuhnya dan membuatnya bergerak perlahan, yang sulit untuk ditandingi. Bang bang bang. Oleh karena itu, gelombang kekuatan membombardirnya, dan bekas luka muncul di tubuhnya. Ada luka api, luka es, bekas sambaran petir, dan lain-lain. Dia bahkan merasa dirinya lebih tua. Setiap cedera berbeda, seolah-olah dia telah mengalami cedera seumur hidup lagi dalam sekejap. Rasanya asam dan menyegarkan. Ledakan. Namun, meski terluka, dia tetap luar biasa dan melindungi tempat fatal itu. Kemudian dia menelan pil, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Lin Yan, kamu memang di luar imajinasiku. Jika seorang jenius sepertimu jarang terjadi di dunia ini, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bagaimanapun juga, Anda hanyalah seorang kultivator puncak di alam abadi setengah langkah. Meskipun kekuatan spiritual Anda murni, kekuatan spiritual yang terkandung dalam dantian Anda tidak sebaik milik saya itu banyak. Dalam pertempuran seperti itu, kamu pasti menghabiskan banyak uang, kan?" Mendengar ini, banyak orang juga melihat ke arah Lin Yan. Mereka juga harus mengakui bahwa analisis Haizong masuk akal. Tapi kemudian mata mereka tiba-tiba membelalak. Cahaya keemasan meledak dari tubuh Lin Yan, dan dalam sekejap, kekuatan 4 batu persegi, kekuatan air, kekuatan api, dan bahkan kekuatan darah di tanah tersedot ke dalam tubuhnya seperti ikan paus. Energi spiritual yang agak terkuras dikembalikan ke keadaan semula pada saat ini. "Kamu, fisik macam apa ini?" Haizong meraung. Fisik ini jarang terjadi dalam hidupnya, sungguh aneh. Ini sangat mengejutkan. Hal ini juga membuatnya memahami bahwa perang gesekan tidak mungkin dilakukan dan hanya pertempuran yang menentukan adalah cara terbaik. Oleh karena itu, sosoknya bergerak lagi, sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan di tanah, sehingga sulit untuk membedakan mana tubuh asli dan mana yang hantu. Terlalu cepat. Banyak orang menatap, mata mereka berputar, bahkan beberapa pembudidaya di alam abadi mengerutkan kening. Klik, saat semua orang melihat hantu itu, kekosongan di belakang Lin Yan tiba-tiba terbuka, dan kemudian sebuah tinju tiba-tiba meledak. Bahkan ketika pukulannya mendarat, semua orang mendengar Haizong mendengus. Seorang kultivator sejati dari alam pembunuhan abadi dapat memasuki kehampaan sesuka hati, dan mereka yang telah mencapai level Haizong memiliki pemahaman yang baik tentang kehampaan. Begitu mereka menggunakan kehampaan untuk melawan Lin Yan, pertempuran mungkin akan terjadi, sepenuhnya selesai. Begitu pria itu selesai berbicara, Lin Yan memusatkan kekuatan spiritual dan ujung jarinya, memancarkan cahaya pedang, tiba-tiba berbalik dan jatuh. Tertawa, sebuah suara terdengar, dan pergelangan tangan Haizong segera dipotong. Darah juga muncrat, tinju besar itu juga jatuh ke tanah. Suara menyedihkan keluar, dan Haizong juga jatuh ke tanah dari kehampaan. Hal ini membuat semua orang tercengang. Di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir.